wabarakatuh. Kami dari kelompok penerapan hukum waris pada masyarakat Minangkabau yang beragama Islam. Di sini saya Muhammad Roy Saladli dan teman saya Saya Fatimah Azrul Azmi. Saya Zakira Rani Rahman. akan menjelaskan ketentuan tersebut. Latar belakang, warisan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam menentukan bagaimana harta peninggalan seseorang dibagikan setelah meninggal dunia. Pada masyarakat Minangkabau yang beragama Islam, penerapan hukum waris memiliki kompleksitas tersendiri karena harus mempertemukan tradisi adat matrilineal dengan ketentuan hukum Islam. Sistem adat Minangkabau dikenal sebagai salah satu sistem keakrabatan matrilineal terbesar di dunia. Dalam sistem ini, garis keturunan patrilineal yang mendasarkan hak waris pada garis kaya. Hukum Islam di sisi lain menetapkan pembagian waris berdasarkan garis keturunan bilateral yang melibatkan ahli waris dari kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan, dengan porsi yang telah diatur secara rinci dalam Al-Quran dan hadis. Persoalan warisan menjadi lebih kompleks ketika masyarakat Minangkabau mencoba mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam kehidupan adat mereka. Sebagian besar masyarakat Minangkabau beragama Islam, sehingga ada dorongan untuk mengikuti ketentuan agama dalam membagi warisan. Dualisme hukum ini menimbulkan perdebatan mengenai mana yang lebih diutamakan, adat atau syariat. Dalam banyak kasus, masyarakat mencoba mencari jalan tengah yang dapat menghormati keduanya. Tetapi sering kali terjadi benturan kepentingan antara norma adat dan norma agama. Salah satu bentuk harta yang menjadi perhatian umum dalam hukum waris Minangkabau adalah harta pusaka. Harta pusaka dibedakan menjadi dua, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi diwariskan secara adat, sementara harta pusaka rendah lebih fleksibel untuk mengikuti hukum Islam. Penerapan hukum waris Islam di Minangkabau juga tidak lepas dari pengaruh modernisasi seiring dengan meningkatkan kesadaran hukum dan pendidikan agama. Banyak masyarakat mulai cenderung untuk menerapkan hukum Islam secara penuh dalam pembagian warisan. Meski demikian, tidak semua orang siap meninggalkan tradisi adat sepenuhnya. Harta pusaka tinggi, misalnya, masih dianggap sebagai simbol identitas dan keberlanjutan nilai-nilai adat Minangkabau sehingga sulit untuk diubah sesuai ketentuan faraid. Konflik terkait pembagian waris seringkali muncul dalam keluarga besar Minangkabau, terutama ketika ada perbedaan interpretasi atau preferensi antara adat dan agama. Konflik ini dapat mempengaruhi hubungan keluarga dan bahkan menyebabkan perselisihan hukum. Pemerintah daerah di Sumatera Barat telah mengupayakan langkah-langkah untuk membantu penyelesaian persoalan waris di masyarakat Minangkabau. Salah satunya adalah dengan memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat melalui penyuluhan dan pendidikan hukum. Penting untuk diingat bahwa masyarakat Minangkabau memiliki beragam latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, penerapan hukum waris tidak selalu seragam, melainkan dipengaruhi oleh konteks lokal dan kebutuhan individu. Dalam konteks global, kasus masyarakat Minangkabau dapat menjadi studi menarik tentang bagaimana hukum adat dan agama berinteraksi. Hal ini juga relevan untuk melihat bagaimana komunitas lain yang memiliki dualisme hukum menyelesaikan persoalan waris dengan memahami penerapan hukum waris pada masyarakat Minangkabau. Diharapkan dapat ditemukan pendekatan yang lebih baik dalam menyelesaikan konflik waris. Bahasan hukum perkawinan dalam masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal di mana anggota-anggota masyarakat menarik garis keturunan melalui garis keturunan ibu. Di dalam masyarakat ini terdapat kepercayaan bahwa di antara leluhur masyarakat Minangkabau adalah seorang perempuan, sehingga di dalam masyarakat Minangkabau bahwa ibu atau perempuan berkuasa secara politis, yang berarti dalam masyarakat Minangkabau perempuan memiliki peran sentral dalam pengambilan putusan, terutama dalam hal perkawinan ekonomi dan sosial. Sistem perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau adalah sistem perkawinan eksogami semenda. Sistem perkawinan eksogami semenda adalah sistem perkawinan di mana seseorang perempuan mencari bakal suaminya dari luar klannya dengan cara dijemput dan kemudian didatangkan di rumah perempuan semenda. Suami dianggap sebagai tamu dan tidak mewariskan garis keturunannya. Kedudukan laki-laki atau suami dalam perkawinan eksogami semenda hanya merupakan tamu semenda karena satu, suami didatangkan dari luar klan yang kemudian dijemput ke rumah istrinya. Kedua, walaupun mengikuti istrinya, laki-laki tersebut tidak meninggalkan garis keturunan ibunya. Tiga, sehingga dalam kesehariannya kalau si suami mendapatkan gaji atau penghasilan, maka gaji atau penghasilan tersebut
harus diberikan kepada istri, ibu, kemenakan, dan saudara perempuan sehingga ada sebutan anak di pangku, kemenakan di jinjing. Akibat dari perkawinan eksogami semenda adalah anak-anak yang dilahirkan akan mengikuti garis keturunan ibu dan sedangkan si suami berada tetap pada garis keturunan ibunya. Hukum perkawinan dalam masyarakat Minangkabau. Sistem kekerabatan material di dalam Minangkabau memiliki 7 cara. Apa aja sih? 1. Keturunan dihitung menurut garis keturunan ibu. 2. Suku terbentuk menurut garis ibu. 3. Setiap orang dikawinkan dengan orang di luar sukunya eksogami. 4. Kekuasaan dalam suku menurut teori terletak di tangan ibu, tetapi jarang sekali dipergunakan. Sedangkan 5. Yang berkuasa adalah saudara laki-lakinya. 6. Perkawinan yang bersifat materi lokal, yaitu suami menjunjung istrinya. 7. Hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mama kepada kemenakannya dari saudara laki-laki, ibu kepada anak dari saudara perempuannya. Hukum perkawinan dalam masyarakat Minangkabau. Menurut Prof. Hazeri pernah mengajar bahwa di Minangkabau ada 3 fase perkawinan, yaitu fase pertama, kawin bertandang. Selama masa ini suami hanya dianggap sebagai tamu di rumah istrinya. Kedua, kawin menetap. Pada fase kawin menetap, mereka sudah tidak tinggal di rumah gadang lagi karena sudah mempunyai rumah sendiri, tapi rumahnya yang sendiri itu tidak jauh dari rumah gadang. Selain itu, pada fase ini mereka sudah hidup bersama sebagai satu keluarga yang terdiri dari atas suami, istri, anak-anak sehingga adanya kerjasama dalam mencari nafkah antara suami dan istri. Dalam fase ini sudah menunjukkan adanya kehidupan bersama, maka adanya harta bersama. 3. Kawin bebas. Pada fase ini biasanya anggota keluarganya yang sudah keluar dari nilai-nilai adat karena terjadinya perantauan ke kota-kota besar, tetapi tidak meninggalkan prinsip eksogami semenda. Hukum kewarisan dalam masyarakat Minangkabau. Sistem waris di Indonesia beragam. Salah satunya yang khas adalah sistem waris adat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau umumnya menggunakan 2 sistem waris. Yang pertama ada sistem waris kolektif. Dalam sistem ini harta warisan tidak dibagi-bagi ke setiap ahli waris. Harta warisan tetap menjadi milik bersama semua ahli waris, seperti milik keluarga besar. Tujuannya adalah agar harta peninggalan leluhur tetap utuh dan terjaga. Yang kedua ada sistem waris individual. Berbeda dengan sistem kolektif, dalam sistem ini harta waris dapat dibagi-bagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Setiap ahli waris berhak memiliki bagian harta warisan secara pribadi. Di dalam masyarakat Minangkabau terdapat 2 jenis harta, yaitu harta pusaka tinggi. Harta pusaka tinggi adalah harta yang diturunkan dari leluhurnya, nenek moyangnya, kepada ahli waris, di mana harta pusaka tinggi tersebut tidak boleh dibagi secara habis kepada masing-masing ahli waris. Tetapi jadi harta pusaka tinggi tersebut boleh dipakai, diusahakan, dan dinikmati hasilnya. Jadi untuk harta pusaka tinggi menganut sistem kewarisan kolektif. Lalu untuk mengurus harta pusaka tinggi, maka ditetapkanlah seorang mama kepala waris yang merupakan seorang laki-laki dari garis keturunan ibu. Contoh harta pusaka tinggi ialah rumah gadang, sawah, ladang, tanah, dan bangunan. Yang kedua ada harta pusaka rendah. Harta pusaka rendah adalah harta yang dapat dibagi-bagikan secara habis untuk dimiliki masing-masing ahli waris seperti income atau pemasukan keluarga. Pembagian harta pusaka rendah menggunakan hukum waris Islam atau hukum faraid. Jadi untuk harta pusaka rendah menganut sistem kewarisan individual. Hubungan antara hukum Islam dan hukum adat dalam menyelesaikan pembagian warisan di dalam masyarakat Minangkabau. Di Minangkabau, penerapan hukum adat dan hukum Islam saling melengkapi dan saling topang menopang. Terdapat pepatah atau ungkapan dalam bahasa Minangkabau yaitu adat dan syara, sanda menyanda, syara mengato, adat memakai. Arti pepatah ini adalah hubungan hukum adat dengan hukum Islam yaitu syara erat sekali saling topang menopang karena sesungguhnya yang dinamakan adat adalah syara itu sendiri. Dalam hubungan ini perlu dijelaskan bahwa adat dalam ungkapan ini adalah cara melaksanakan atau memakai syara itu dalam masyarakat. Menunjukkan bahwa hukum adat sebenarnya adalah cara masyarakat Minangkabau mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kedua hukum ini bukan saling bertentangan melainkan saling mendukung. Dalam menyelesaikan permasalahan kewarisan, masyarakat Minangkabau sudah memiliki kesepakatan antara nini, mama, dan alim ulama di Bukit Marapalam dalam Perang Paleri di abad ke-19 dahulu yang melahirkan rumusan yang mantap mengenai hubungan hukum adat dengan hukum Islam. Rumusan itu antara lain berbunyi adat bersendi syara, syara bersendi kitabullah Al-Quran. Rumusan itu diperkuat oleh rapat 4 orang jenis nini, mama, imam khotib, cerdik pandai, dan mantidu balang. Alam Minangkabau yang diadakan di Bukit Tinggi tahun 1952 dan dipertegas lagi oleh kesimpulan seminar hukum adat Minangkabau yang diadakan di Padang bulan Juli 1968. Dalam rapat dan seminar itu ditegaskan bahwa pembagian warisan orang Minangkabau untuk harta pusaka tinggi seperti rumah gadang, sawah, tanah, bangunan, dan lain-lainnya yang merupakan milik leluhur dan diperoleh turun-temurun dari nenek moyang menurut garis keibuan diputuskan menggunakan hukum waris adat.
Minangkabau, di mana harta pusaka tinggi tersebut dapat diwariskan kepada anak laki-laki maupun anak perempuan dari garis ibu. Namun untuk harta pusaka tinggi tidak boleh dibagi habis kepada masing-masing ahli waris secara individual. Untuk harta pusaka tinggi, para ahli waris dapat memakai, mengolah, lalu setelah pengolahannya mendapatkan hasil, maka hasil tersebut boleh dinikmati. Sedangkan untuk harta pusaka rendah seperti harta pencaharian atau income keluarga yang diperoleh oleh seseorang selama dalam perkawinannya yang 1/2 dari harta yang didapat ditambah dengan harta bawaannya sendiri diwariskan menurut hukum Islam, hukum faraid. Tentunya dalam pembagian harta pusaka rendah ini harus berdasarkan pada Al-Quran, sunnah Rasulullah yang terdapat dalam kitab-kitab hadis dan ra'yu akal pikiran melalui ijtihad. Contoh kasus di sebuah negara, Tanjung Barulah, Kecamatan Batipuh, ke Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, seorang warga bernama Zainal baru saja meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat. Zainal memiliki 2 orang anak, Fatimah dan Dedi, yang masing-masing berhak atas warisan dan almarhum sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. Menurut hukum Islam, Fatimah sebagai anak perempuan berhak menerima setengah bagian dari Dedi yang laki-laki. Namun berdasarkan adat Minangkabau yang berlaku di negara Tanjung Barulah, warisan seharusnya diberikan kepada anak perempuan dalam keluarga melalui garis keturunan ibu. Dengan prinsip kepemilikan bersama dan pelaksanaannya pembagian waris muncul ketidaksepakatan antara Fatimah dan Dedi. Dedi sebagai anak laki-laki merasa bahwa pembagian warisan seharusnya dilakukan dengan hukum Islam, yaitu secara individual dan adil berdasarkan keturunan laki-laki dan perempuan. Sedangkan Fatimah yang mendapat bagian lebih besar sesuai dengan adat Minangkabau menganggap bahwa pembagian itu sudah sesuai dengan tradisi adat yang berlaku dalam masyarakat mereka. Proses penyelesaian sengketa warisan ini kemudian dibawa ke dalam forum musyawarah yang melibatkan ahli waris, nini, mama, dan datua dari keluarga yang bersangkutan. Dalam musyawarah tersebut, meskipun pembagian harta warisan adat sudah diatur, beberapa hambatan muncul. Salah satunya adalah perbedaan pemahaman antara hukum adat dan hukum Islam. Ninia, mama, dan hadir dalam musyawarah lebih menekankan pada penerapan adat dalam pembagian waris, sementara pihak Dedi merasa bahwa ketentuan dalam hukum Islam lebih adil dan sesuai dan ketentuan yang berlaku secara umum. Setelah melalui beberapa pertemuan dan mediasi, akhirnya disepakati bahwa pembagian waris akan disesuaikan dengan kedua sistem hukum tersebut. Fatimah akan tetap memperoleh bagian lebih besar sesuai dengan adat Minangkabau, sementara Dedi menerima bagian lebih kecil dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dalam hukum Islam. Kasus ini mencerminkan tantangan dalam penyelesaian sengketa warisan di masyarakat Minangkabau yang menggabungkan hukum adat dengan hukum Islam. Hambatan-hambatan yang timbul antara keduanya seringkali menjadi sumber ketegangan, meskipun adanya upaya pemberantasan antara kedua melalui musyawarah dan mediasi yang melibatkan semua pihak tersebut. Kesimpulan, penerapan hukum waris di masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal menghadirkan tantangan tersendiri. Ketika bertemu dengan hukum Islam, masyarakat Minangkabau memiliki 2 sistem waris utama, yaitu sistem kolektif untuk harta pusaka tinggi dan sistem individual untuk harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi yang diwariskan secara kolektif dan dikuasai oleh kaum perempuan lebih mengutamakan adat, sementara harta pusaka rendah yang bersifat lebih fleksibel mengikuti aturan Islam. Perbedaan antara sistem waris adat dan hukum Islam sering menimbulkan konflik karena hukum Islam mengatur pembagian warisan berdasarkan garis keturunan ayah, sedangkan adat Minangkabau menerapkan harta melalui ibu. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa warisan seringkali melibatkan musyawarah keluarga yang berusaha mencari jalan tengah antara kedua sistem hukum ini. Penyuluhan hukum dan peran nenek mama sebagai mediator menjadi peran penting untuk mengurangi ketegangan yang muncul. Seiring dengan modernisasi dan meningkatnya pemahaman agama, semakin banyak masyarakat Minangkabau yang mencoba menerapkan hukum Islam sepenuhnya dalam pembagian warisan, meskipun tradisi adat masih sangat kuat, terutama dalam pengelolaan harta pusaka tinggi memiliki nilai simbolis. Namun, konflik antara adat syariat tetap menjadi isu yang kompleks yang memerlukan pendekatan yang sensitif dan inklusif. Secara keseluruhan, hubungan antara hukum adat Minangkabau dan hukum Islam dalam pembagian waris harusnya dilihat dari sebagai sesuatu yang saling melengkapi, bukan bertentangan. Keduanya terdapat berjalan bersamaan dengan adat sebagai cara masyarakat mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menyelesaikan sengketa warisan dengan adil, penting menjaga keseimbangan antara menghormati tradisi adat dan melaksanakan ajaran agama sambil memperlihatkan konteks sosial, ekonomi, budaya, dan yang ada.